hanya mengingatkan salam waspada. Gimana Kang Kuat, setelah panjenengan belajar ikut di Palenggan Garapan Nusantara ini, apa yang dirasakan di dalam kehidupan panjenengan, di dalam pengaplikasiannya? Matur nuwun Pak De, pangapunten saderengipun. Sekedhik cerita dari saya Pak De. Untuk pribadi saya sih, saya coba untuk memahami dan ternyata itu benar. Benar kalau sebuah ajaran itu dirasa, Pak De. Betul, dirasa. Ya karena ini Kang Kuat, jenengan jauh-jauh dari Kalasan, Yogyakarta, belajar di Klaten ini memang harus paham tujuan daripada kita menjadi sebuah bagian daripada keluarga besar Palenggahan Garupa Nusantara. Dari awal saya mengatakan bahwa saya itu tidak mengajarkan agama, tapi kita belajar tentang budi pekerti yang luhur untuk menuju ajaran luhur, sehingga nanti bisa diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Dan untuk tatanan secara syariatnya manut dengan agamanya pribadi masing-masing. Kalau jenengan mungkin Nasrani ya bergereja, mungkin kalau Hindu ya kemana, ke pura. Kalau Buddha mungkin ke wihara, kan kayak gitu ya. Kalau Islam ya ke masjid. Kalau Islam ya ada ibadah yang namanya sholat 5 waktu, berikut sunah-sunahnya. Itu tetap harus berjalan Kang Pak, sesuai dengan ranah kepahaman pribadi. Karena banyak orang yang belajar di sini ketika sudah merasakan nikmatnya ketika melakukan sebuah meditasi atau semedi menuju hening atau suwung, ini terkadang lupa dengan kebijaksanaannya, sehingga yang membuat jenengan ini kadang berbenturan dengan keluarga, dengan anak, istri, terkadang karena keasikan, keenakan sudah mencapai dengan meditasi atau masuk dalam suwung, sehingga terkadang lupa akan kebijaksanaannya. Jenengan punya makmum yang harus dipimpin sesuai dengan agama jenengan gitu. Apa pernah kira-kira mengalami kejadian seperti itu? Nggih Pak De, laras niku Pak De. Nah gitu. Hanya kebetulan itu juga dari suatu pendidikan khusus agama sih Pak De. Dan anak juga kan ya, tahu sendiri lah Pak De, dengan ajaran sekarang itu yang raga itulah. Untuk belum masuk ke rasa itu loh. Makanya kan saya menerangkan ada yang namanya sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, sembah karsa. Semuanya menuju pada yang maha kuasa. Semuanya ada tatanannya, ada tingkatannya. Jadi semuanya juga butuh dipersembahkan, disujudkan kepada yang maha kuasa. Ya dengan raganya, dengan ciptanya, dengan rasanya, dengan karsanya, sehingga akan mendapatkan sebuah keselarasan di dalam peribadatan. Makanya saya bilang, ketika jenengan punya makmum, ketika jenengan lelalah kok agamanya Islam, ya pimpinlah makmum jenengan dengan tata cara sesuai KTP agama panjenengan. Ada temang Islam ritualnya kan melakukan sholat 5 waktu dan menjalankan sunah-sunahnya itu dilakukan. Sekarang jenengan nanti untuk menyambung kepada ruh rasa nur panjenengan pada Dzatullah yang maha agung, itu yang nanti sudah menjadi pribadi jenengan. Kecuali kalau ada pertanyaan dari keluarga, entah anak dan istri, jenengan harus bisa menjelaskan. Gitu. Pak De. Berarti itu tidak harus dipahamkan gitu ya, biar keselaras dengan sendirinya gitu ya Pak De. Enggak perlu jenengan harus menjelaskan detail tentang lagu jenengan, enggak. Karena tanggung jawab di keluarga panjenengan itu ya jenengan. Kalau jenengan diberi amanah anak istri menjadi nakodanya jenengan, ibarat kapal jenengan nakodanya yang membawa. Lah, walaupun jenengan tidak menerangkan tentang laku-laku jenengan, yang penting jenengan ini sudah berusaha untuk menyambung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Perkara dunia amaliyahnya, secara umumnya, secara syariatnya yang penting sudah terpenuhi sebagai seorang imam. Nah, tapi kalau sudah masuk di ranah hubungan kepada Gusti, itu sifatnya pribadi. Gitu. Gimana? Sudah mulai paham? Iya, paham Pak De. Nah, makanya saya paham di dalam pikiran panjenengan pasti ini yang mau ditanyakan. Cuman jenengan sungkan untuk bertanya kan gitu. Iya Pak De. Gitu. Ya kan untuk menghindari fitnah di keluarga dan masyarakat umum Pak De, yang kebetulan juga saya dulu seorang takmir juga Pak De. Takmir masjid. Iya Pak De. Nah, gitu. Takmir juga, kebetulan syariat saya juga kuat. Tapi setelah di sini tahu inti sari dari sebuah ajaran tauhid itu kan, oh ternyata ini toh bukan yang itu loh. Jadi keselarasan tiga itu yang tadi Pak De, cipta rasa karsa itu Pak De. Betul, karena tauhid itu adalah pengesaan, penghambaan pada Tuhan, hubungannya antara makhluk dan ciptaannya. Tapi untuk keselarasan, karena manusia itu diberi sebuah amanah, yaitu salah satunya ya keluarga, anak istri itu kan amanah. Dan juga pekerjaan itu juga amanah, yaitu harus dikerjakan sesuai dengan halayak umum pada hakikatnya, sesuai dengan makom-makomnya. Jangan sampai ada pembeda. Jangan sampai jenengan keluar dari kebijaksanaan, saya sudah nyaman dengan patrap, dengan meditasi, dan jenengan melalaikan ibadah ragawi, sehingga akhirnya keluarga nanti menjadi bingung. Kok suami saya jadi berubah setelah ikut Kang Togo di Palanggan Gerapan Nusantara, kok sekarang sudah tidak bersyariat, padahal saya tidak pernah menyuruh pada para siswa untuk meninggalkan syariat. Jenengan harusnya tahu. Mana pernah jenengan dengar saya jangan melakukan syariat, nggak perlu sholat, apa pernah? Tidak Pak De. Nah, saya sendiri itu hasil dari sendiri Pak De. Cuman kan untuk keluarga, untuk masyarakat umum kan belum, ini masih awam Pak De, pengetahuannya sangat minim sekali gitu loh Pak De. Nah, untuk sebenarnya sih niatan baik untuk tahu yang sebenarnya, tahu yang istilahnya kauro yang sebenarnya, cuman kan itu ada batas-batasnya, mungkin dari pengetahuan pemahaman itu tidak bisa dipaksakan, mungkin dengan mengalir dengan sederhana dengan keselarasan itu. Berarti ini sudah mulai paham ya? Iya Pak De. Bahwa di Palanggan Gerapan Nusantara itu tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan budi pekerti yang luhur melalui budaya. Jadi kita ini penggiat budaya. Masalah agama itu ranahnya pribadi, dan kerjakan sesuai apa agamamu. Karena saya yang datang sini ya, itu tidak hanya Islam saja, yang non Muslim juga banyak gitu loh. Jadi kalau akhlak kita sudah kita tata menuju tatanan budi pekerti yang luhur, ditambah kita dengan melakukan peribadahan sesuai dengan kepahaman atau agamanya sendiri-sendiri, akan tambah memantapkan di dalam melakukan sebuah peribadahan, karena sudah dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Makanya zaman dulu ada bahasanya banyak ya kita dengarkan ya dari para ulama, Awaluddin Ma'rifatullah kan bahasa sekarang sudah banyak dibedah ya. Jadi sebelum kenal agama kita harus kenal Tuhan dulu. Setelah kita sudah mantap, sudah yakin, kita sudah kenal Tuhannya sesungguhnya, baru mantaplah kita menjalani sebuah agama dengan tatanannya. Kalau sekarang kan kebalik tuh Pak De. Belum tahu sudah dilakukan. Jadi intinya kan nimbak kekosongan itu Pak De. Nggak tahu itu loh Pak De. Itu gitu. Makanya itu. Nah, ini memang sangat rawan, makanya sudah sering saya katakan kalau di sini itu kita berpegang dengan ajaran leluhur yang telah saya terima dan saya ajarkan ini, semoga nanti menjadikan sebuah jalan keselamatan menuju pada Yang Maha Esa. Tentunya kalau manusia selalu berhati-hati di dalam berbuat, di dalam melangkahkan kaki, kita iling dan waspada, maka kita tidak akan gampang istilahnya terjebak dengan hal-hal yang istilahnya yang dilarang oleh Tuhan, karena kita sudah berusaha untuk berjalan dengan kewaspadaan, sehingga tahu ini saya lagi diuji apa diuji, ini saya diberi anugerah apa lagi diberi
pagodan atau cobaan itu jadi akan mengerti dengan mengolah cipta rasa karsa ini gitu loh. Gitu. Mana dah tambah jelas? Iya, dah tambah jelas. Jadi bisa diperbaiki ya. Jenengan harus manut tatanan syariat. KTP-nya apa jenengan? Islam, Pak. Islam harus menunaikan kewajiban layaknya seorang Muslim atau Islam. Ingat, jenengan punya makmum, punya anak, punya istri yang harus diimami. Perkara jenengan nanti bermeditasi atau patrap itu ranah pribadi, dan insya Allah energinya itu nanti bisa membawa ketentraman, kedamaian pada diri jenengan, keluarga jenengan, dan lingkungan sekitarnya. Ya, amin. Tapi kalau jenengan memasakkan ego nih panjenengan, saya sudah mantap cukup dengan bermeditasi patrap, saya sudah tenang di dalam melakukan penghambaan pada Tuhan. Saya tidak perlu melakukan tata cara sembah raga. Nah, ini justru nanti akan mengundang banyak masalah atau fenomena di dalam kehidupan panjenengan, paham toh? Iya, Pak. Dipandang di keluarga yang nggak baik, apalagi lingkungan masyarakat, ataupun bernegara. Ini orang agamanya apa? Ini orang nggak punya agama, tidak menjalankan aturan agama, kasarnya gitu. Bisa-bisa dikatakan sesat. Iya, Pak. Ya toh? Tapi padahal tujuannya juga baik sebenarnya sih, Pak. Baik, tetap yang Maha Kuasa. Tapi kan cuma kan ada tatanannya, ada aturannya yang harus dijalankan. Kenapa malam ini saya ngajak ngobrol seperti ini dengan jenengan? Karena saya sudah dengar kabar-kabur kanginan, saya sudah mendengar banyak kabar di luar sana. Ada yang mengatakan bahwa Palanggan Karipan Nusantara itu tidak mengajarkan sholat. Ya memang nggak mengajarkan, kita tidak mengajarkan agama. Tapi saya sudah bilang, saya tidak mengajarkan agama. Agama adalah sesuai dengan tatanan keyakinannya masing-masing. Yang saya ajarkan adalah budi pekerti luhur melalui adat budaya di tanah Jawa. Masa kalau seandainya orang Hindu, Buddha, Kristen yang belajar sama saya tak suruh sholat 5 waktu kan ya nggak mungkin. Kasarnya gitu loh. Contohnya gitu. Biar lebih jelas itu loh, Kang. Gitu. Nah, kita bikin video pendek ini untuk menyikapi terpaan, hasutan, fitnahan bagi orang yang nggak suka. Karena banyak orang yang iri, dengki di luar sana yang ingin menjatuhkan kita dengan berbagai caranya. Hanya terpaksa saya membuat ini gitu loh, Kang Wan. Gitu. Soalnya sekarang itu fitnah Dajjal itu sudah berkembang di lingkungan sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah nunggu mau kiamat. Sekarang ini Dajjal sudah turun. Gitu? Nah, seperti itu. Cukup nggih? Bisa dipahami nggih, Kang Wan? Nggih, matur nuwun, Pak. Ampun, pencerahan pun matur nuwun sangat. Amin. Terima kasih.